hidupnya bergantung pada telur titipan tetangganya. Bu Ani menjual 30 biji telur setiap hari. Pagi ini Bu Ani menjual telur, tapi tiba-tiba ada 2 anak laki-laki menubruknya. Bruk! Tiba-tiba Bu Ani terjatuh. Keranjang telurnya pun ikut jatuh dan telurnya pun pecah. Ibu Ani adalah seorang penjual telur. Ibu Ani bergantung hidup kepada telur tetangganya. Ibu Ani setiap pagi menjual telur 30 biji. Dan pagi hari ini Ibu Ani menjual telur dan ada 2 anak laki-laki yang menubruknya. Dan Ibu Ani terjatuh dan telurnya ikut terjatuh. Bu Ani adalah seorang penjual telur. Bu Ani menjual telur tetangganya. Bu Ani bergantung kepada penjualan telur tetangganya. Tiap hari Ibu Ani menjual telur 30 biji. Pagi ini Ibu Ani menjual telur dan ada 2 anak laki-laki menubruk Ibu Ani. Dan Bu Ani terjatuh, telurnya pun ikut terjatuh. Bu Ani adalah seorang penjual telur. Dia pagi dia menjual telur tetangganya. Dia bergantung hidup pada telur tetangganya. Setiap pagi Bu Ani menjual 30 biji telur. Pagi ini dia menjual telur, tiba-tiba ada 2 anak laki-laki yang menunjuknya. Lalu ia terjatuh dan telurnya tidak pecah. Bu Ani adalah seorang penjual telur. Ia menjual telur tetangganya. Dia hidup bergantung kepada telur yang dia jual setiap hari. Ibu Ani menjual telur sebanyak 30 biji setiap hari. Hari ini Ibu Ani menjual telur, ada 2 anak laki-laki menubruknya dan ia terjatuh dan telurnya ikut terjatuh. Ibu Ani adalah seorang penjual telur. Ibu Ani bergantung hidup kepada jualan telur tetangganya. Setiap hari Bu Ani menjual telur sebanyak 30 biji. Pagi ini ada 2 anak laki-laki menubruk Bu Ani dan Bu Ani terjatuh dan telurnya ikut terjatuh. Ibu Ani adalah seorang penjual telur. Ia bergantung hidup dengan penjualan telur tetangganya. Setiap hari Ibu Ani menjual 30 biji telur. Pagi ini Ibu Ani berjualan telur. Tiba-tiba ada 2 anak lelaki yang menubruk Ibu Ani. Ibu Ani pun terjatuh dan telurnya pun terjatuh. Ibu Ani adalah seorang penjual telur. Ibu Ani bergantung hidup pada penjualan telur tetangganya. Ibu Ani setiap hari menjual 30 biji telur. Pagi ini ada 2 orang anak laki-laki yang menubruknya. Dan akhirnya Ibu
Tidak mengambil lagi. Maksudnya tidak mengambil apa? Telurnya sudah jatuh tidak diambil lagi. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Ibu Ani takut dimarah tetangganya. Ini ada lagi yang lain? Tidak mengulang lagi. Tidak mengulang. Siapanya? Kita masih bertanya Ibu Ani. Ya, Ibu Ani. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Jika kalian sebagai dua orang anak laki-laki tadi, apa yang kalian lakukan? Minta maaf. Kemudian Menolong Ibu Ani yang terjatuh. menolong Ibu Ani yang terjatuh. Terus mengganti telur. Ada lagi yang bertanggung jawab ya? Ada lagi? Ada lagi? Oke, sementara itu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, keempat ya. Jika kalian sebagai ibu tetangganya yang punya telur itu, apa yang akan dia lakukan? Satu, protes. Yang kedua, memaklumi. Terus? Yang ketiga, memarahi. Meminta pertanggungjawaban. Terus? Ada lagi? Ada yang memaafkan? Ajak baik-baik memaafkan nih. Memaklumi buat memaafkan ya. Oke ya, cukup. Ingat ya yang masing-masing tadi untuk Ibu Ani apa, dua laki-laki tadi kan? Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang kelima ya, yang kelima. Nah, jika harga telur tadi 2.000 sebiji, berapa kerugian Ibu Ani? 60 apa? 60. Bagus ya. 60.000 dari mana dapat 60.000? Telur tersebut dikali dengan 2.000. Berapa telur tadi? 30. Bagus ya literasinya. Nah, kemudian dari cerita ini apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Maksudnya pesan moral apa? Pesan moralnya apa? Jangan bergantung kepada tetangga, kata si Al-Farisi. Terus, apa lagi? Ya? Apa? Ayo, pesannya. Pesan moral. Jalan pakai mata. Jadi itu jalan pakai mata berarti bahasa yang benarnya hati-hati